Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dulur Bedayo yang ada di seantero Kota Palembang. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di podcast Bedayo dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Hari ini kita ketemu dengan Heri, Bapak Heri, selaku penari senior di Kota Palembang. Nah, Pak Heri ini juga pemilik salah satu sanggar tari yang ada di Kota Palembang, yaitu Sanggar Musi, ya Pak ya? Iya benar. Nah, jadi kebetulan kita nih hari ini ada banyak yang nak kita tanya sama beliau ini. Silakan Pak, kita cerita dulu cak mano awal mula Bapak bisa tertarik untuk menjadi penari, salah satu penari yang senior dan tersohor lah ya sekarang ini di Kota Palembang. Silakan Pak. Amin kedua tersohornya ya. Jadi Yuselfi, cak mano ceritanya aku pacak tertarik sama tari itu sebenarnya awalnya itu kan nenek aku nih kalau di dusun tuh dulu dikenal wong biduan Melayu. Jadi nenek kami ini penyanyi Melayu, jadi nyanyi lagu-lagu Melayu Delhi, lagu-lagu Melayu Pelembangan, lagu Melayu Sumatera ini beliau memang menguasai. Nah ternyata selain beliau ini biduan atau penyanyi Melayu tadi juga penari. Nah terinspirasi ya dari nenek tadi. Jadi nenek ini penari, ngajar tari-tarian daerah dulunya ke mamang aku, ke bibi aku, diajar kenyo aku waktu itu masih umur sekitar 3-4 tahun lah kurang lebih. Jingok beliau itu ngajar ke nari itu tertarik ucapnya asik nari itu. Cuma berhubung dulu tinggal di dusun bukan di Palembang. Dusun mana? Nama dusunnya Dusun Galang Tinggi, Kabupaten Banyuasin. Nah jadi ndak katik wadahnya dulu tuh di dusun tuh nak belajar nari tuh. Ketika nenek sudah kurang produktif kan ndak katik yang ngajarin nari lagi. Nah bibi sama mamang nih yo tidak neruske juga. Akhirnya yo dari SD sampai SMP tuh yo ndak pacak nyalur ke bakat. Nah pas di SMA cak mano ceritanya aku tuh diajak nasib dulu. Lomba-lomba nasyid itu kan ada koreonya dikit-dikit. Jingok lah yang ngajarin nasyid tadi itu wali kelas aku. Nah caknya kau ni pacak nari. Coba kau melok nari dulu. Nah melok lah nari, menang pula di Banyuasin itu. Jadi dari situlah bakat itu tuh muncul. Menang. Kemudian waktu SMA kelas 1 tahun 2005 itu diminta SD tempat aku dulu belajar, SD Negeri 1 Galang Tinggi namanya, disuruh ngajar pramuka sama ngajar nari. Nah, ketika ngajar nari itulah jadi nge-explore gerak. Mau tidak mau kan kita buat tarian-tarian baru, buat gerak-gerakan baru. Nah, jadi di situ modalnya dulu cuma TV dengan kaset DVD bajakannya Siti Nurhaliza. Buatlah tarian pelan-pelan, buat tarian. Akhirnya 2007 kuliahlah di Sentra Tasik Universitas PGRI Palembang, S1-nya di sana. Palembang. 2007 di Palembang. Nah 2005 itulah buat sanggar sebenarnya sama Karang Taruna juga di dusun kami itu. Jadi itu. Di sini ngekos apa PP? Nah di sini ngekos kebetulan. Jadi 2005 sampai 2007 sanggarnya di dusun. 2007 itu ngontrol sesekali baik ke dusun. Cuma tidak bisa ngontrol karena aku merasa aku harus banyak nimba ilmu di Palembang sini. Nah di Palembang sini kenal sama almarhum Tante Ana Kumari, Eli Rudi, Bapak Sartono, kajur kesenian PGRI dulu. Nah berkat dengan Pak Sartono ini 2007 beliau nyinggung aku punya kemampuan. Coba kau pegang dulu sanggar di jurusan ini. Kumpul ke kawan-kawan kau yang kira-kira punya kemampuan yang bisa kau ajak nari, agak kita tampil di daerah-daerah. Nah makanya kenalah dengan penari-penari PGRI yang juga sekarang hit. Ada yang jadi selebgram, ada yang keluar negerinya sampai belasan negara, ya kan. Nah kami tuh diajak lah oleh almarhum Pak Sartono ini ke kota kabupaten yang ada di Sumatera Selatan.
Akhirnya juga Dinas Kebudayaan di 2008 ngeliriklah kami. Diajaklah kerjasama jadi penari juga. Ya itu. Ini kalau tidak salah itu S2-nya sarjana seni juga. Nah, iya kebetulan di tahun 2013 itu kami coba-coba ngeloklah tes beasiswa waktu itu, beasiswa S2 dari almarhum Pak Sartono itu juga. Karena nilai tadi lumayan katanya kan, memenuhi syarat. Jadi meloklah coba ujinya ini apa namanya itu tes beasiswa untuk S2. Coba-cobalah ke Solo. Alhamdulillah 2013 itu lulus dan dibiayai pemerintah dari awal sampai akhir kuliah. Alhamdulillah. Itu di STISI ya? Di ISI namanya, ISI. Institut Seni Indonesia Surakarta. Situ juga. Alhamdulillahnya ya. Terus ini mengenai yang apa komunitas seni yang Heri dirikan itu bisa diceritakan dari awalnya sampai dengan terbentuknya itu cak mana? Oh iya, jadi sebelum ada komunitas ini kan aku punya sanggar dulu. Nah, namanya Sanggar Musi kan. Sanggar ini alhamdulillah juga sudah cukup dikenal di Palembang maupun di Sumsel. Mungkin Silpi juga tahu lah. Pernah juga kerjasama dengan dinas. Tersohor lah Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan tersohor sampai ke mancanegara, amin. Nah jadi sanggar-sanggar ini kan belum ada komunitas di Palembang ini, jadi masih katung gitu nih jalan Wakwe. Jadi sanggar kan memang punya misi masing-masing, tapi berangkat dari keprihatinan kami jingok kawan-kawan sanggar adik-adik kita nih yang mungkin baru lulus kuliah atau baru buat sanggar. Nah mereka ini kurang memperhatikan keedah-keedah di dalam membuat karya tari atau menampilkan karya-karya tari tradisional. Jadi berangkat dari keprihatinan itu kami punya inisiatif cak mano kalau kita buat komunitas sanggar tari Palembang yang kami unjuk nama Satapa. Nah apa sih gunanya komunitas ini? Ya, itu kan banyak kan yang nanya kan, kenapa nak buat komunitas ini? Buat apa komunitas ini? Nah, yang salah satu yang jadi motivasi kami buat komunitas ini itu supaya kita punya wadah belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Jadi kalau misalnya sanggar A ini ada kekeliruan, mungkin sanggar B ini punya kelebihan, dia bisa ngasih saran. Jadi setiap sanggar ini saling melengkapi lah. Nah, jadi wadah belajar bersama-sama, wadah untuk mengingat bahwa ada kekeliruan di dalam penyampaian sebuah tarian, kekeliruan di dalam menggunakan busana tradisional. Nah itu awal mulanya. Ada pakem-pakemnya harus dipahami. Itu. Jangan sampai ada tari gending di tempat ungkawinan. Nah, itu dia. Itu salah pakem. Nah ini sikok lagi nih yang terakhir mungkin ya. Cak mano caranya kita tetap bisa memberdayakan tarian tradisional di tengah gempuran yang tarian-tarian dari luar. Iya, kalau dari aku pribadi sebenarnya untuk memperkenalkan tari-tari tradisional itu bisa melalui sosial media sebenarnya. Aku ambil contoh 2018 kalau tidak salah, aku pernah syuting dengan Pegadaian Kanwil Sumsel, syuting tari gending Sriwijaya. Aku masuk ke di YouTube, aku masuk ke di TikTok, dan itu kan FYP tuh. Ketika di FYP, generasi muda Palembang ini tuh senang nyingoknya. Oh ternyata tarian Palembang nih megah, mewah, bagus ternyata. Pacar FYP pula kan terkenal di seluruh Indonesia cek itu. Nah jadi generasi muda ini tadi jengok penari-penari tadi narinya cantik-cantik karena di make up kan, bajunya tadi megah ya kan. Tidak juga mungkin karena di make up memangnya cantik nih. Oh iya. Memang cantik kan? Iya, karena memang cantik kan loh, cak Silvi lah ya. Nah jadi generasi muda nih, Kak aku pengen Kak nampil ke tarian itu. Nah dari syuting tadi kemudian
kita tadi kalau di sosial media kita upload yang bagus-bagus, yang jelek-jeleknya kita simpen ada ya. Nah jadi generasi muda nih makin tertarik dia. Makin tertarik. Oh ternyata seni Palembang nih unik, mewah, megah. Nah itu tradisionalnya. Kemudian cak mano caranya supaya yang tradisional ini tadi tetap dikenal dan tetap mengikuti zaman. Kita buatlah tari-tari kreasi baru yang temanya itu tidak lepas dari tema-tema tradisional tadi. Jadi aku ambil contoh misalnya ada tari aku namanya Tanggai Sangdara Silvi. Nah ini tari kreasi tapi aku inspirasinya dari tari Gending Sriwijaya, dari tari Tanggai, tari Kebar Pagar Alam, tari Stabik Muba. Nah tari-tari tradisional Sumatera Selatan ini aku ramu jadi siko. Aku masuk. Belum pernah nengok kami. Oh belum pernah, lagi kita tampil kayak di kebudayaan. Itu. Nah jadi kuramula jadi siko tarian-tarian ini tadi dengan aku masuk ke cerita-cerita rakyat, cerita-cerita zaman penjajahan di Banyuasin, di dusun aku. Kabarnya di sana itu pada masa penjajah itu banyak betina-betina cantik ini diculik sama prajurit-prajurit Belanda tadi. Nyola untuk dijadi ke pemuas nafsu zaman itu. Jadi nenek-nenek zaman dulu tuh ngomong panjang ke kuku kamu oleh si racun kukunya. Kaget ketika kamu diculik pacak bunuh penjajah tadi itu nyakar atau apa kan mati dia karena kukunya tadi ada racun. Nah aku masuk ke lah cerita-cerita itu di tarian dan alhamdulillah ketika lomba menang tingkat provinsi, menang juga tingkat nasional, dan terakhir 2025 kemarin kami tampil di Malaysia tariannya. Oh yang berangkat kemarin. Iya, alhamdulillah, dan di Malaysia disambut dengan baik sama koreografer dan penari-penari di sana. Dan akhirnya aku lihat ke beberapa peserta di sana mulai menggunakan teknik-teknik kuku Tanggai Palembang di tarian-tarian mereka karena mereka merasa ternyata unik ya. Kayak diambilnya pula itu. Mudah-mudahan tidak. Karena zaman sosial media sekarang kan kita sudah memperkenalkan, oh ini punya Palembang. Nah, itu kan jadi sosial media zaman sekarang kita benar-benar guna ke untuk mempromosi ke seni tari kita, seni budaya kita. Karena rekam jejak inilah kagetnya yang bakal jadi bukti bahwa tarian ini memang tarian punya kita. Nah, itu ya Silvi. Ya kalau kami dari Dinas Kebudayaan ini sebenarnya sangat mendukung dan memang butuh sosok seperti Heri untuk tetap bisa melestarikan tari-tari yang ada di Kota Palembang. Nah boleh ini bisa juga kita Nina dipromosi ke Sanggar Heri itu di mana lokasinya? Kalau ada yang nak melok belajar di sana ya. Iya. Jadi Silvi Sanggar Musi ini alamatnya di Kelurahan Sukamaju. Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kenten. Kalau nak lemak nyarinya itu dekat kuburan Cino. Pokoknya ketik Dewi Paramita Makeup Sanggar Musi atau Musi Wedding kaget muncul alamat kami. Oke, siap. Oke, demikianlah dulur budaya yang ada di Kota Palembang podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa dengan podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.